Menyaingi Eropa dan Amerika, di kawasan Asia, beberapa negara juga telah berlomba-lomba mengembangkan dan memperkuat kekuatan tempurnya. Dari hutan lebat hingga gurun tandus, tank tempur canggih menjadi tulang punggung pertahanan bagi mereka yang melibas medan berat. Dan inilah 10 tank tempur terkuat dan tercanggih yang menguasai panggung Asia. Dari urutan ke-10, Singapura dengan Leopard 2 SG-nya. Ini adalah versi modifikasi dari tank tempur utama Leopard 2 buatan Jerman yang digunakan oleh Angkatan Darat Singapura sejak tahun 2013. Tank seberat 65 ton ini memiliki keunggulan daya tembak yang besar, menggunakan meriam utama smoothbore 120 mm yang dipasangkan dengan senapan mesin koaksial. Sisanya nggak ada yang berbeda dengan Leopard 2 sih, namun tidak banyak informasi yang diketahui tentang varian khusus dari Leopard 2 SG ini. Yang pasti, Singapura mengoleksi 170 unit. Ini adalah tank tempur utama Iran, namanya Karar, yang dalam bahasa Persia berarti penyerang. Karar diklaim lebih sakti dibandingkan tank T-90SM buatan Rusia atau tank M1 Abrams buatan Amerika Serikat. Tank ini pertama kali diperkenalkan di tahun 2017 oleh Iran dan masih aktif digunakan hingga saat ini. Hingga tahun 2021 diketahui Iran sudah memproduksi tank Karar sebanyak 800 unit. Namun hingga saat ini, besaran biaya produksinya masih dirahasiakan. Karar sendiri memiliki berat 51 ton, panjangnya 9,78 meter, lebar 3,5 meter, serta tinggi 2,3 meter. Kapasitas awaknya mencapai 3 orang yang terdiri dari pengemudi, komandan, dan penembak. Karar dilengkapi dengan armor komposit untuk turret dan armor IRA atau Explosive Reactive Armor untuk lambung dan sistem pertahanan aktif untuk meningkatkan tingkat perlindungan terhadap ancaman musuh. Dilengkapi dengan meriam utama 125 mm, kemampuan menembakkan rudal ATGM alias Anti-Tank Guided Missile, serta senjata pelengkap berupa meriam koaksial 12,7 mm dan senapan mesin 7,62 mm. Karar juga dilengkapi dengan mesin diesel yang memberikan tenaga sekitar 1.000 tenaga kuda dan kapasitas tangki bahan bakar mencapai 120 liter solar yang memberikan daya jelajah sekitar 500 km dengan kecepatan maksimum 70 km per jam. Selanjutnya, India. Sebagai negara di peringkat keempat militer terkuat di dunia menurut Global Firepower, tentu tak ketinggalan dalam mengembangkan tank tercanggihnya. Saat ini mereka memiliki tank Arjun Mk1A yang merupakan varian terbaru dari tank tempur utama Arjun. Tank ini dikembangkan oleh DRDO alias Defense Research and Development Organization dan diproduksi oleh Ordnance Factory Board di India dan pertama kali diperkenalkan pada publik di tahun 2022 di Defexpo yang diadakan di Gandhinagar dari 18 hingga 22 Oktober. Tank Arjun Mk1A memiliki berat mencapai 68 ton, panjang 10,68 meter, lebar 3,87 meter, tinggi 2,8 meter, dengan kapasitas awak 4 orang yang terdiri dari komandan, penembak, pengemudi, dan pengisi amunisi. Tank ini dilengkapi dengan perisai komposit serta senjata pelengkap berupa senapan mesin koaksial 7,62 mm dan senapan mesin anti pesawat 12,7 mm. Ditenagai oleh mesin diesel turbocharged V12 yang menghasilkan daya jelajah sekitar 450 km dan kecepatan maksimum sekitar 70 km per jam. Nah, kira-kira di Jepang sana bagaimana ya? Sebagai pusat teknologi nih Pop Gengs, Jepang memiliki tank yang dikenal dengan nama Tipe 10 atau Type 10. Tank ini disebut-sebut sebagai tank kecil dengan performa yang gede karena punya kombinasi kecepatan, mobilitas, perlindungan, dan kekuatan tembak yang unggul. Dilengkapi dengan meriam smoothbore 120 mm dengan kemampuan menembakkan berbagai jenis amunisi, termasuk nih proyektil sabot dan rudal anti-tank, serta pengisi peluru otomatis. Serta senapan tipe 90 kaliber 12,7 mm dan senapan mesin tipe 74 kaliber 7,62 mm. Nah, Type 10 ini sendiri dikembangkan oleh Mitsubishi Heavy Industry untuk Angkatan Darat Bela Diri Jepang sejak tahun 2012. Dan tercatat telah dibangun hingga 11 unit
dan masih digunakan hingga saat ini. Biaya produksinya mencapai 11,7 US dollar atau setara dengan 177 miliar rupiah. Tank ini memang terbilang kecil ya jika dibandingkan dengan tank-tank lainnya. Beratnya itu hanya 44 ton, panjang 9,42 meter, lebar 3,24 meter, tinggi 2,30 meter dengan kapasitas awak hanya 3 orang yaitu komandan, penembak, dan pengemudi. Lalu, apa kabar dengan Cina? Yup, tentu saja mereka juga punya dong. Namanya adalah VT4 atau juga biasa disebut dengan MBT 3000 dan dikenal juga sebagai tank tempur utama dengan harga yang celing bersahabat. Bayangin, harganya cuma 3 juta US dollar atau setara dengan 47 miliar rupiah. Pertama kali diproduksi di tahun 2014 lalu, tank ini menggunakan senjata meriam 125 mm smoothbore yang sanggup melepaskan amunisi APFSDS, HESH atau HES, kemudian HE, sampai rudal anti-tank yang punya jarak tembak sampai 5 km. Serta senjata pelengkap berupa senapan mesin koaksial 7,62 mm dan senapan mesin anti pesawat 12,7 mm. VT4 memiliki berat 52 ton, panjang 10,1 meter, lebar 3,4 meter dan tinggi 2,3 meter, dan memuat awak sebanyak 3 orang yang terdiri dari komandan, penembak, dan pengemudi. Nah, karena murah tapi kualitas bukan kaleng-kaleng nih, VT4 ini udah dijual untuk keperluan ekspor termasuk di Nigeria, Pakistan, serta Thailand. Dan tentu saja tak mungkin ketinggalan Pakistan yang untuk pertama kalinya memperkenalkan kepada publik internasional generasi baru tank tempur utama buatan lokal mereka yang diberi nama Haider. Nggak kayak gitu, Haider ya. Pada acara IDEX 2023 dari tanggal 20-24 Februari lalu di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Banyak pengamat yang mengatakan bahwa tank ini dibuat Pakistan berdasarkan bantuan dari Cina karena menggunakan basis VT4 MBT buatan Norinco China. Jadi secara keseluruhan semuanya tuh hampir mirip ya. Mulai dari persenjataannya termasuk mesin diesel turbo yang berdaya 1.200 tenaga kuda yang menghasilkan kecepatan maksimum 70 km per jam dengan jarak operasional hingga 500 km. Next, ada Israel yang tak mau kalah, tentu saja. Mereka ini memiliki tank Merkava Mk4M sebagai versi terbaru dari keluarga tank tempur utama Israel yang disebut-sebut sebagai salah satu tank terbaik di dunia karena memiliki senjata utama dengan peluru kaliber 120 mm, pelempar mortar dengan ukuran 60 mm, dan high explosive anti-tank. Nah, tank ini memiliki berat mencapai 65 ton, panjangnya 9,04 meter, lebar 3,72 meter, tinggi 2,66 meter, serta kapasitas awak 4 orang yang terdiri dari komandan, penembak, pengemudi, dan pengisi amunisi. Merkava Mk4M ini ditenagai oleh mesin V12 diesel yang menghasilkan tenaga sekitar 150 tenaga kuda dengan kapasitas tangki bahan bakar sekitar 1.200 liter yang mampu menghasilkan daya jelajah sekitar 500 km serta kecepatan maksimum 64 km per jam. Oke, sekarang kita beralih ke Korea Selatan yang menciptakan K2 Black Panther sejak tahun 2014, namun sudah diproduksi sejak 2008. Hingga saat ini telah diproduksi sebanyak 260 unit dengan biaya sebesar 8,5 juta US dollar per unit atau setara dengan 133 miliar rupiah. Menjadikannya sebagai salah satu tank termahal, bahkan dicatat Guinness World Record sebagai tank termahal di dunia karena menggunakan teknologi canggih berupa suspensi hidrolik. Tak hanya itu, tank ini juga didesain mampu beroperasi di air hingga kedalaman 4,1 meter. Dan tentu aja di darat lebih bisa lagi dong. Tank K2 Black Panther ini juga dilengkapi dengan sistem deteksi dan pelacakan target otomatis serta fungsi Hunter Killer. Memiliki berat hingga 55 ton, panjang 10,8 meter, lebar 3,6 meter, dan tinggi 2,4 meter, plus kapasitas awak 3 orang yang terdiri dari komandan, penembak, dan pengemudi.
Senjata utama tank ini berupa meriam smoothbore rain metal 120 mm per L55 yang sangat akurat dengan kemampuan menembakkan peluru sabot dan rudal anti-tank. Ditambah nih, senjata pelengkap berupa senapan mesin koaksial 7,62 mm dan senapan mesin anti pesawat 12,7 mm. K2 Black Panther ini ditenagai oleh mesin diesel yang menghasilkan tenaga sekitar 1.500 tenaga kuda dengan kapasitas tangki bahan bakar sekitar 1.500 liter. Tak hanya digunakan dalam negeri, tank yang diproduksi oleh Hyundai ini juga sangat diminati oleh Polandia yang membeli hingga 250 unit dan telah dilirik oleh Mesir dan Romania. Berikutnya, kita akan melihat tank buatan dari Turki. Negara yang sebenarnya memiliki 97% wilayah di benua Asia, tapi saat ini sedang dalam proses masuk Uni Eropa. Negara ini akhirnya memiliki tank tempur utama bernama Altai yang mulai dirancang di tahun 2018 lalu. Namun diperkirakan akan siap pakai nih nanti tahun 2025, sebab militer mereka ini memesan hingga 1.000 unit. Gak tanggung-tanggung dalam 40 besar tank tempur utama terkuat, Altai ini masuk dalam 8 besar loh di dunia. Sebenarnya tank tempur utama ini didasarkan pada K2 Black Panther milik Korea Selatan yang akan diproduksi perusahaan mobil terbesar di Turki BMC di bawah bantuan desain dan transfer teknologi oleh Hyundai Rotem. Jadi bisa dibilang tank tempur ini adalah kolaborasi antara Turki sama Korea Selatan. Maka tak heran jika nantinya tank ini memiliki banyak kemiripan dengan K2 Black Panther. Mulai dari senjata utama berupa meriam smoothbore MKI 120 mm dengan senjata pelengkap berupa senapan mesin koaksial 7,62 mm dan senapan mesin anti pesawat 12,7 mm. Dengan spesifikasi berat mencapai 65 ton, panjang 7,3 meter, lebar 3,9 meter serta tinggi hingga 2,6 meter dengan 4 awak yang terdiri dari komandan, penembak, pengemudi, dan pengisi amunisi. Harga per unitnya ditaksir mencapai 14 juta US dollar atau setara dengan 219 miliar rupiah. Dan yang menjadi top secret ada tank M2020 buatan Korea Utara yang terbaru dengan senjata utama berupa meriam 120 mm. Tank ini terlihat pertama kali pada Parade Militer Oktober 2020 dalam rangka memperingati 75 tahun berdirinya Partai Pekerja di Korea Utara. Tapi sebenarnya tank baru ini masih menjadi misteri. Bahkan penamaan M2020 ini aja adalah nama tidak resmi, hanya pemberian para analis barat aja. Mereka juga menganalisa bahwa desain tank ini tampak seperti desain campuran dari M1 Abrams Amerika Serikat dan tank T-14 Armata Rusia atau tank Zulfikar Iran. Yang pasti, tank ini diperkirakan akan unggul di medan pegunungan dan dilengkapi dengan peluru penembus lapis baja yang canggih, lalu peningkatan pengendalian tembakan dan sistem perlindungan canggih, termasuk adanya kamera thermal dan sistem komunikasi terbaru.